Berdoa selesai. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan Ketua Pelaksana. Kepada Bayu Aji Prasetyo, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen mata kuliah Public Speaking, Mem Imas Istiani. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada malam hari ini. Selanjutnya pada pembawa acara, pada teman-teman pemateri, dan seluruh peserta webinar yang telah hadir dalam kesempatan kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam acara webinar ini dengan tema Evolusi dan Transformasi Digital Marketing, Strategi Menuju Loyalitas dan Tujuan. Di webinar kali ini, kita semua akan belajar bersama, berbagi ilmu, pengalaman, dan wawasan baru mengenai konsep digital marketing. Saya berharap acara ini dapat menjadi sarana diskusi yang produktif, menambah wawasan, serta memberikan inspirasi bagi kita semua dalam bidang digital marketing. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua pihak yang terlibat pada acara kali ini. Tidak lupa, terima kasih pada peserta webinar hari ini yang telah senang hati meluangkan waktu di kegiatan hari ini. Kepada seluruh peserta, saya harap dapat mengikuti kegiatan webinar hari ini dengan antusias dari awal hingga akhir. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan, karena ini adalah momen untuk menggali informasi sebanyak mungkin. Akhir kata, mari kita sama-sama mensukseskan acara ini dengan semangat dan partisipasi aktif. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi langkah awal untuk kolaborasi di masa depan. Selamat mengikuti webinar kali ini. Semoga acara ini berjalan lancar dan semoga ilmu yang diperoleh hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Bayu atas sambutannya. Hadirin sekalian, memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti kita. Pemaparan materi webinar yang pertama dengan tema Sejarah Perjalanan Marketing yang akan disampaikan oleh Kak Eka Gunadarma Sakti. Kepadanya waktu dan layar dipersilakan. Tes, tes. Tuh, selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Gunadarma Sakti. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi tentang digital marketing, saya ingin membahas dulu sebuah topik yang gak kalah menarik, yaitu perjalanan digital marketing dari masa ke masa. Mungkin kita sering dengar istilah digital marketing, apalagi di era serba online sekarang. Tapi sebenarnya marketing itu punya sejarah yang sangat penuh inovasi loh. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman buat eksplorasi gimana marketing berkembang dari era tradisional hingga era digital sekarang yang canggih seperti sekarang. Yang pertama, kita masuk ke era yang disebut produk sentris, di mana di masa ini fokus utama perusahaan adalah ada di produk itu sendiri. Setelah Perang Dunia Kedua,
Orang-orang cuma peduli sama barang yang awet, tahan lama, dan berkualitas. Contohnya sabun atau barang kebutuhan sehari-hari yang sifatnya generik. Selama barang itu bagus, jadi pasti laku di pasaran. Tapi lama-lama pelanggan mulai punya kebutuhan yang lebih spesifik. Mereka nggak mau sekedar barang berkualitas, tapi juga produk yang bisa benar-benar menjawab kebutuhan mereka. Nah, dari sinilah perusahaan mulai sadar kalau pendekatan ini nggak cukup untuk di sekarang ini. Lalu kita masuk ke era marketing 2.0 atau era customer centric. Kalau di era sebelumnya fokus di produk, di era ini perusahaan mulai mikir apa sih sebenarnya yang dibutuhin pelanggan kita. Misalnya banyak orang yang punya masalah ketombe. Dari situ, perusahaan mulai bikin sampo anti ketombe, khususnya buat mereka yang sedang butuh untuk itu. Strategi seperti ini, segmentasi dan positioning juga mulai diterapkan supaya produk bisa lebih relevan dengan kebutuhan pelanggan tertentu. Jadi, di sini pelajarannya adalah kalau kita pengen produk kita sukses, kita harus tahu siapa pelanggan kita, apa yang mereka mau, dan bagaimana kita bisa kasih solusi terbaik buat mereka. Berikutnya ada era marketing 3.0 yang fokusnya lebih ke nilai-nilai emosional dan moral. Di era ini, pelanggan nggak cuma peduli sama fungsi atau manfaat produk, tapi juga dampak sosial yang diberikan oleh brand. Misalnya, kampanye Dove soal kecantikan alami. Kampanye ini menyampaikan pesan bahwa semua orang itu unik dan cantik apa adanya. Jadi, di sini kita lihat bahwa koneksi emosional antara brand dan pelanggan bisa jadi senjata yang sangat ampuh untuk membangun loyalitas. Intinya, di era ini, perusahaan nggak cuma jualan barang, tapi juga nilai atau pesan yang bikin pelanggan merasa relate dengan brand tersebut. Masuk ke era digitalisasi atau marketing 4.0, ini adalah era di mana media sosial dan e-commerce mulai jadi andalan utama perusahaan. Dulu, iklan iklan mungkin lebih sering kita lihat di TV atau koran, tapi sekarang brand mulai beralih ke konten kreatif yang diunggah di platform seperti Instagram, YouTube, atau bahkan TikTok. Contohnya, banyak brand fashion yang pakai Instagram buat nunjukin koleksi terbaru mereka, bikin tips mix and match, atau collab sama influencer. Lewat cara ini, mereka bisa langsung interaksi sama pelanggan. Di era ini juga, kehadiran online itu penting banget buat bisa bersaing dengan penjual lainnya atau produk lainnya. Selanjutnya masuk ke marketing 5.0. Ini era di mana teknologi seperti artificial intelligence (AI) mulai banyak dipakai. Perusahaan nggak lagi cuma jualan, tapi juga memanfaatkan data pelanggan untuk bikin pengalaman yang lebih personal. Misalnya, kalau kita belanja di Shopee atau Amazon, terus muncul rekomendasi barang yang pas sama yang kita cari sebelumnya, itu semua karena pakai data kita. So, dengan cara ini, pelanggan jadi merasa lebih diperhatikan dan pengalaman belanja mereka jadi lebih menyenangkan. So, jadi di era ini, data adalah aset paling berharga buat memahami pelanggan dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan mereka. Terakhir, kita ada di marketing 6.0, di mana online dan offline digabung jadi satu untuk menciptakan pengalaman yang seamless buat pelanggan. Contohnya, kita bisa pesan makanan lewat aplikasi McDonald's, bayarnya online, tapi makannya tetap bisa di restoran itu sendiri. Dengan cara ini, semuanya jadi lebih praktis dan nyaman. Di era ini juga, pelanggan nggak mau ribet. Mereka pengen semua serba cepat, mudah, dan terintegrasi.
Makanya, banyak perusahaan yang harus terus berinovasi supaya bisa memenuhi ekspektasi pelanggan yang semakin hari semakin tinggi. Jadi teman-teman, itu tadi perjalanan digital marketing dari era ke era, dari fokus ke produk, beralih ke pelanggan, masuk ke nilai emosional, hingga era digital dan teknologi canggih seperti sekarang. Marketing itu nggak pernah stagnan ya, selalu berkembang mengikuti perubahan kebutuhan pelanggan dan kemajuan teknologi. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Selebihnya kembalikan lagi ke moderator. Makasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Eka yang sudah memaparkan materi yang sangat menarik. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah Kak Eka tadi sampaikan, yaitu digital marketing adalah tentang menciptakan pengalaman pelanggan yang relevan melalui pemanfaatan teknologi, data, dan inovasi. Setiap era menunjukkan bahwa adaptasi terhadap kebutuhan pelanggan dan perkembangan teknologi menjadi kunci keberhasilan. Di masa depan, integrasi digital dengan dunia nyata menjadi semakin penting untuk memberikan layanan yang praktis dan memuaskan. Sepertinya suasananya sudah mulai ya, semangat ya teman-teman, barangkali ngantuk. Nah, sebelum memasuki pemaparan materi yang kedua, kita akan ada ice breaking terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Kak Ahmad Faiz. Waktu dan layar kami persilahkan. Halo, halo. Baik, Kak. Oke, halo teman-teman. Gimana suasananya hari ini? Dingin atau karena habis hujan seharian ya? Oke, oh, kalau saya lihat di layar ini sepertinya sudah banyak yang mulai jenuh kali ya. Atau ngantuk kali udah malam. Dan yang pada off cam ini ayo, entah pada di mana nih khususnya. Wajar, gak apa-apa kok. Namanya juga apa ya, webinar kan? Tapi jangan khawatir, karena kita kali ini akan bikin suasana lebih fresh, lebih seru, dan beda dari yang lain. Nah, sekarang aku akan ajak kalian semua untuk bermain sebentar. Kalau tadi kan kita fokus ke mendengarkan materi, sekarang waktunya kita mengaktifkan pengetahuan pengetahuan tentang apapun itu. Saya aku punya permainan sederhana yaitu tebak tebak tokoh. Sebentar saya izin share screen dulu. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke sesi permainan. Aku di sini udah menyiapkan beberapa wajah tokoh, tapi hanya sebagian atau setengah saja. Jadi tugas kalian adalah menebak siapakah tokoh tersebut. Jadi siap-siap ya. Dan untuk menjawab, kalian bisa ketik nama tokoh di kolom chat, dan yang jawab benar dan paling tercepat saya akan menyebut namanya. Yuk, mari kita mulai. Yang pertama, siapakah dia? Clue-nya adalah aku adalah orang Indonesia yang berkarir di Australia. Ini duluan cewek nih biasanya. Ayo, siapa yang tahu? Pacar aku, Rafael. Siapa ini? Melanie. Struik. Selamat sekarang. Sebelah. Sekarang juga sebelah ya. Ada lagi gak? Sin Simple.
Ya, jawabannya adalah benar. Rafael Strike. For information, Rafael Strike ini pemain striker timnas Indonesia yang sekarang main di Liga Australia eh, di Brisbane Roar. Tapi sayangnya ya, klub klubnya Rafael Strike ini lagi di bawah klasemen. Jadi kita harus support dia untuk segera membawa timnya jauh dari zona bawah lah. Oke, lanjut ke gambar berikutnya. Siapa yang bisa nebak? Cluenya adalah, aku adalah seorang penyanyi asal Korea Selatan. Aku pernah konser di JIS di Jakarta Utara pada tahun lalu. Momo. Mbak Mimas, salah Mbak Mimas. Siapa lagi? Sabrina Carpenter, Cio. Siapa lagi? Ayangnya Mas Ringo nih. Cio Twice. Nafisha Afni. Siapa? Oke, terbanyak ya. Dia ini adalah seorang leader ya, leader dari girl band group. Siapa yang benar? Ini jawaban benar punya Sabrina. Sabrina Carpenter. Cio adalah, sorry, Cio adalah, Cio adalah leader dari grup band Twice. Eh, Dia pernah konser sama bersama dengan anggotanya Twice kemarin di JIS pada tahun lalu. Ya, baguslah sukses. Dan selanjutnya ini yang mungkin banyak yang nggak tahu ya. Gambar ketiga, punya aku tidak suka merah. Aku pernah melawan seorang magician. Siapa yang tahu? Gus Miftah, Miftah, Syamsuddin, saya, Udin, Agus Sakit, Limbat Sedunia, saya, Agus, Udin. Ya ini bener, ini saudaranya Udin. Itu Gus Samsudin, paranormal. Ya, beberapa tahun lalu atau setahun 2 tahun lalu dia pernah viral karena dia ada cekcok antara Gus Samsudin dengan pesulap merah ya. Karena mungkin pesulap merah menganggap apa debusnya yang dilakukan Gus Samsudin itu palsu, semuanya palsu gitu. Dan terbukti palsu juga sih. Oke, Agus Buntung. Ya, cukup sekian aja. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab dengan benar dan yang salah juga nggak apa-apa karena ini cuma permainan. Oh, nggak bisa lagi ya, soalnya ini bikinnya cuma 3 doang ya. Jadi untuk ini bisa dicari di Google lah sendiri. Kecewa ya udah. Terima kasih atas waktunya. Silakan lanjut ke materi selanjutnya. Jadi semoga hiburan ini nggak hilang sampai akhir selesai nanti. Terima kasih. Silakan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih ke Pak Iswa. Gimana tadi seru banget kan pastinya. Sudah siap dong untuk mendengarkan pemaparan materi yang kedua. Nah, yang akan disampaikan oleh Kak Ringo Ageng Pramana dengan tema Fundamental Digital Marketing. Waktu dan layar kami persilahkan.
Dulu, cek, cek. Wah, suara saya terdengar. Sudah, Kak? Oke, share screen-nya juga udah kelihatan. Sudah. Oke, selamat sore semua. Ih, makasih udah buat yang udah join eh, webinar ini. Terima kasih Mem Imas sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kita. Terus ini ada, oh my God, pemain bola terbaik dunia Cristiano Ronaldo juga join. Terus ada ini penyanyi juga, ini ada Mbak Sabrina Carpenter. Halo Mbak Sabrina Carpenter. Terima kasih. Bukan Saya kelihatan sebenarnya ini nih, Mas. jadi grogi nih. Ini mohon maaf ya Mem Imas, saya grogi itu bukan karena ada Mem Imas, tapi ada Ronaldo sama Sabrina Carpenter nih. Ngeri nih. Oke, langsung aja ya. Buat teman-teman nih, siapa nih yang di sini pernah beli sesuatu karena lihat iklannya di TikTok atau IG gitu, mungkin ada postingan tentang suatu barang terus disuruh klik keranjang kuning nih. Terus tiba-tiba seperti ada yang menggoda, terus tiba-tiba check out. Siapa nih? Siapa yang pernah? Coba-coba. Banyak juga ya. Ada, wah, 40 juta orang yang ternyata pernah merasakan ternyata ya. Oke, ternyata banyak ya. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk dari digital marketing, teman-teman. Nah, hari ini aku bakal menyampaikan materi tentang fundamental digital marketing. Nah, tapi tentu saja aku bukan ahlinya ya. Jadi, kalau teman-teman ada yang pengen menyampaikan pandangannya sendiri, mungkin punya pandangan lain nih tentang materinya, mungkin bisa banget kalian ketik di kolom komentar ataupun raise hand ya teman-teman. Oke, nah di sini kita bakal banyak diskusi gitu ya teman-teman. Setuju? Oke, Setuju. nah pertama itu kita mulai dari dasarnya dulu nih. Apa sih digital marketing? Nah, oke. Coba teman-teman bayangin nih, ada dua toko nih jualan sepatu. Terus yang satu nih buka di pasar lokal. Ya kayak biasa buka toko gitu. Terus yang satu lagi tuh mereka jualan di Instagram, terus punya website. Terus mereka juga memasarkan produk mereka di e-commerce kayak Shopee gitu dan sering ngasih diskon. Kira-kira menurut kalian siapa nih yang bakal lebih banyak pembelinya nih? Coba deh ketik di kolom komen deh. Kira-kira yang mana nih? Toko yang pertama atau yang kedua nih yang bakal lebih banyak lakunya nih? Yang jualan di toko biasa konvensional atau yang mereka menggunakan sosial media. Aduh, malah bingung ya Mas Ronaldo ya. Nah, eh, bisa kita lihat itu sebenarnya yang bakal lebih banyak laku itu yang melakukan pemasaran di sosial media nih teman-teman. Kok kenapa ya? Kok bisa ya? Nah, maka dari itu digital marketing itu merupakan cara kita memanfaatkan media kayak website, media sosial, ataupun email nih buat ngejangkau audiens yang lebih luas. Contohnya nih, misal kita lihat nih kayak iklan skincare nih di TikTok gitu kan. Terus mereka juga ujung-ujungnya apa? Masukin keranjang-keranjang kan yang di pojok. Terus familiar kan? Nah, itu namanya digital marketing. Nah, dalam digital marketing itu kita harus tahu nih, misal kita mau bikin pemasaran, kita harus tahu karakteristik dari eh, audiens pemasaran kita nih, target pasar kita. Nah, untuk melakukan tersebut ada namanya ini audiens persona. Nah, audiens persona itu kayak apa ya? Bikin karakter fiksi yang mewakili pelanggan ideal kita gitu. Mari di audiens personal karakter fiksi yang mewakili target pasar.
Terus persona ini tuh buat memahami pelanggan secara spesifik gitu loh. Nah, audiens persona itu bisa dibagi-bagi berdasarkan usia, gender, profesi, terus juga dari perilaku, kebiasaan belanjanya, terus preferensinya, dan masalah yang dihadapi pelanggan. Jadi kalau kita bisa memahami hal tersebut, strategi pemasaran kita tuh bisa lebih terarah, teman-teman. Nah, kita bikin karakter fiksi ya. Anggap saja namanya Kevin Sanjaya, usianya 22 tahun. Terus dia seorang mahasiswa IT nih. Nah, si Kevin nih hobi main game online dan belajar coding nih, teman-teman. Tapi dia tuh salah. Nah, masalahnya itu dia sering pegel tangannya karena sering pakai mouse yang biasa aja. Nah, kalau kita paham nih akan kebutuhannya si Kevin nih, kita bisa membuat brand yang kira-kira cocok nih buat si Kevin. Nah, brandnya itu kita nyiptain brand yang kayak mempromosiin mouse dengan fitur yang sesuai dengan kebutuhannya Kevin. Nah, itu salah satu contoh dari audiensi persona. Selanjutnya, perjalanan adalah customer journey atau perjalanan yang dilalui oleh calon pelanggan nih. Nah, jadi sebagai pelanggan kan kita pasti melalui banyak perjalanan gitu, nggak langsung kayak wah produk ini bagus akan aku beli. Nah, nggak, kan pasti dari ada apa ya, tahap-tahapnya nih. Nah, kita mau bahas nih tentang tahap-tahap yang akan dihadapi oleh customer nih. Yang pertama itu ada awareness. Nah, awareness itu pelanggan tuh baru tahu nih brand kita. Mungkin mereka bisa lihat dari iklannya. Nah, itu di internet ataupun dimanapun itulah. Nah, itu namanya awareness. Lalu setelah itu ada consideration. Nah, di situ mereka mulai mempertimbangkan produk Anda. Nah, setelah lihat iklan kita nih, udah tahu nih. Nah, mereka kayak bakal, kayaknya bagus nih. Nah, itu. Nah, setelah merasa barang itu bagus, biasanya pelanggan atau customer itu bakal melakukan perbandingan atau comparison, membandingkan produk itu dengan produk-produk kompetitor. Nah, biasanya apalagi cowok nih, biasanya kalau mau beli peralatan gadget-gadget gitu bakal nyari nih di YouTube, lihatnya Mang David gadgetin kayak 10 laptop terbaik di tahun 2024 atau apapun itu. Nah, di situ kita akan melakukan perbandingan mana sih kira-kira laptop yang cocok buat kita. Tuh. Terus lalu ada conversion, yaitu melakukan pembelian. Habis itu ada advokasi. Nah, ketika kalian sudah nyaman dengan suatu produk, itu biasanya kita akan merekomendasikan barang tersebut ke teman, entah itu ke keluarga, atau mungkin bisa kalau misal kalian seorang eh, orang yang terkenal di Instagram ataupun TikTok, kalian bisa membuat konten gitu, bikin konten kayak, oh guys, ini produknya bagus banget, bla bla bla. Nah, ini contohnya nih perjalanan dari si Kevin tadi nih. Nah, awalnya si Kevin melihat iklan mouse gaming nih di IG, Instagram, terus Kevin mulai mencari-cari nih. Nah, consideration, Kevin membaca review di blog gaming misalnya. Terus habis itu Kevin mulai melakukan membandingkan mouse gaming yang ditawarkan dengan mouse-mouse merek lainnya. Habis itu ada convention. Kevin membeli mouse setelah melihat promo diskon. Nah, diskon itu juga krusial ya teman-teman, karena itu bisa menjadi hal yang sangat dipertimbangkan oleh pelanggan. Karena dengan harga yang berbeda, tapi kita bisa mendapatkan barang dengan kualitas yang sama. Lalu ada advokasi. Nah, Kevin bakal posting reviewnya di media sosial ataupun membagikan pengalamannya dalam menggunakan mouse tersebut ke teman-temannya. Nah, selanjutnya itu ada strateginya nih, teman-teman. Nah, buat digital marketing itu harus ada sebuah strategi ataupun alat lah, bisa dibilang alat tempurnya nih. Nah,
Di digital marketing itu ada dua alat tempur utama, dibagi dua nih. Ada organik dan juga ada berbayar. Nah, yang organik itu gratis, free. Kita nggak perlu ngeluarin banyak uang, tapi butuh banyak waktu. Kayak ini, SEO. Ada yang tahu apa itu SEO? SEO itu kayak Search Engine Optimization. Itu kayak cara kita bikin website kita itu nongol di halaman pertama Google. Misalnya pas kalian nih mau cari misalnya mouse mouse gaming gitu. Begitu kita ngeklik mouse gaming, kita search, itu bakal ada produk kita di bagian halaman pertama Google. Nah, itu namanya SEO. Yaitu kita harus menyesuaikan kata kuncinya yang kira-kira banyak dicari sama orang-orang di Google gitu. Nah, selanjutnya itu ada konten sosial media, bisa menggunakan apapun itu. Nah, selanjutnya ada berbayar. Nah, kalau berbayar tuh kita bisa langsung ke sasarannya. Kita bisa langsung menyasar nih mau siapa yang mau dituju dengan iklan tersebut. Itu bisa menggunakan iklan Google, Google Ads, terus Meta Ads itu yang ada di Facebook, Instagram itu, terus ada TikTok Ads, terus Twitter kayaknya ada deh. Nah, itu bisa pakai itu. Jadi setiap orang lagi scroll-scroll nih, tiba-tiba ada produk kalian nongol di situ. Nah, itu mereka tuh sebenarnya orang yang mengiklankan itu bayar loh, teman-teman. Bayar beberapa per postingan atau per jangkauan gitu. Nah, atau mungkin yang lainnya nih, ada yaitu affiliate marketing. Nah, kalau affiliate marketing itu mirip ini sih, endorse. Nah, kayak jadi kita bekerja sama dengan partner kita, biasanya orang-orang yang udah terkenal dengan followers yang banyak, buat promosiin produk kita nih teman-teman. Nah ini kan ada 5 channel nih, kebagi beberapa channel yang sesuai dengan tema-temanya atau kelompoknya gitu loh. Ada konten marketing, itu kita bisa memasarkan lewat blog, artikel, ataupun bikin video edukatif. Terus ada SEO yang tadi aku bicarakan, yaitu optimasi agar website muncul di peringkat teratas di Google. Nah, 3 itu ada media sosial marketing, bisa di Instagram dan TikTok. Nah, untuk sosial media marketing itu kalian bisa pakai iklan yang berbayar ataupun affiliate marketing. Kalian bisa bayar seseorang buat memasarkan produk kalian. Terus ada email marketing. Nah, kalau email marketing itu biasanya buat orang yang emang udah berlangganan sih biasanya. Karena biasanya nih kalian misal daftar suatu aplikasi nih atau website, misal di Shopee nih pakai email kalian, terus tiba-tiba kalian dapat email dari Shopee tentang promo suatu produk, nah gitu. Ataupun bisa membagikan informasi eksklusif lainnya. Oke, nah untuk mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Nah, untuk konklusinya ya teman-teman, digital marketing itu bukan hanya tentang promosi, tapi juga tentang bangun koneksi yang bermakna dengan audiens. Dengan strategi yang tepat, kita tuh dapat menciptakan pengalaman yang relevan, memperkuat loyalitas dari customer, dan juga mengoptimalkan potensi bisnis di era digital. Nah, mari kita memanfaatkan peluang ini untuk membawa bisnis kita ke level yang berikutnya. Karena di era digital yang bergerak cepat dan adaptif adalah yang akan memenangkan pasar. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Salam kreatif dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Kak Ringo yang sudah memaparkan materinya yang nggak kalah menarik. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi tersebut, yaitu digital marketing bukan hanya sebagai promosi, tetapi juga membangun hubungan bermakna dengan audiens. Dengan strategi yang tepat, bisnis dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang relevan, memperkuat loyalitas, dan mengoptimalkan potensi di era digital yang serba cepat. Adaptasi dan inovasi adalah kunci untuk memenangkan pasar. Baik,
Tanpa berlama-lama, saya akan membuka sesi tanya jawab untuk satu orang penanya yang beruntung. Silahkan jika ingin bertanya bisa reaction dengan mengaktifkan fitur raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat. Oke, baik Kak, ada pertanyaan untuk Kak Ringo. Dari Syahri Leon, kenapa sih audiens persona itu penting untuk pemasaran digital? Bisa langsung dijawab, Kak Ringo? Oke, terima kasih Sheryl atas pertanyaannya. Kenapa sih audiens persona itu penting untuk pemasaran digital? Kenapa sih itu penting? Nah, audiens persona itu bantu bisnis, bantu kita buat memahami target pasar kita gitu loh. Biar apa ya? Biar lebih terarah arah pemasaran kita, produk kita mau ditujukan ke siapa gitu, seperti kebutuhan, preferensi dan masalah pelanggan gitu. Dengan informasi yang kita dapatkan dengan membuat audiens persona itu, strategi pemasaran kita itu dapat disesuaikan untuk biar lebih relevan gitu loh dan efektif sehingga pesan yang disampaikan lebih tepat sasaran. Terima kasih. Oke, baik. Apakah jawabannya sudah memuaskan, Kak? Oke, terima kasih. Hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Mem Imas, Stiani, pembicara, serta para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku Master of Ceremony pada webinar hari ini memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian seluruh para peserta webinar. Sekian, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mima sudah join, sudah mau meluangkan waktunya. Thank you, ma'am. Have a good night, everyone. Terima kasih. Yes, ma'am. Shopee 1212 Birthday Sale termurah di Shopee. Shake, 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 biar shake. Strawberry cheesecake, shake, shake, biar shake.
Faiz. Ikut pateni Mas Faiz.